Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat. Oke, video kali ini aku mau share budget planner aku di bulan Desember. Jadi kenapa sih harus ada budget planner? Karena menurut aku, apalagi ibu rumah tangga, kita harus menentukan pengeluaran kita berapa, jadi sebelum habis bulan uang tetap cukup, dan kita juga nggak akan mengeluarkan uang untuk yang sebenarnya nggak perlu banget, seperti yang kita pengen aja, bukan memang yang butuh untuk dibeli. Apalagi ibu rumah tangga yang sudah punya baby, pasti kalau ngeliat sesuatu pasti kelihatannya aduh pengen beli nih, lucu gitu. Jadi di sini aku mau bikin budget plannernya. Ini budget planner rumah tangga aku ya. Jadi setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda dan penghasilannya pun berbeda-beda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Sekarang aku mau buat planning budget bulan Desember. Jadi sebelumnya aku udah pernah buat plan bulan November dan alhamdulillah sesuai apa yang aku planningkan. Jadi sekarang aku mau buat planning bulan Desember, semoga sesuai apa yang aku planningkan sebelumnya. Untuk pemasukan, sumber pemasukan aku hanya ada pemasukan cuma dari bulanan dari suami, jadi aku nggak ada sumber pemasukan yang lain karena aku anak-anak masih kecil dan tidak diizinkan sama suami untuk bekerja atau buka usaha apapun. Jadi sumber pemasukan aku hanya bulanan dari suami. Jadi suami tiap bulannya ngasih 4 juta. 4 juta ini di luar biaya rumah, bayar angsuran rumah, terus biaya listrik dan biaya BPJS. Terus untuk pengeluarannya, yang pertama aku isi yaitu tabungan. Untuk tabungan tiap bulannya aku hanya menyisihkan awal bulan 100.000 saja, tapi kalau misalnya sisa belanja biasanya aku sisakan juga untuk tabungan aku, yaitu tabungan sisa belanja. Jadi kalau misal tabungan awal bulan aku hanya menyimpan 100.000. Kemudian aku nyisihkan sedikit sedekah tiap bulannya 50.000. Terus untuk kebutuhan masak aku selalu anggarkan kebutuhan masak satu minggunya 250.000. Jadi untuk satu bulan biasanya kurang lebih sekitar 1 juta. Jadi nanti kalau bersisa ini aku gunakan untuk masuk ke tabungan sisa belanja. Terus kalau untuk belanja bulanan aku anggarkan tiap bulannya 600.000. Jadi untuk belanja bulanan ini di luar kebutuhan anak seperti pampers, susu, dan jajan-jajanan anak. Jadi memang ini khusus untuk belanja kebutuhan bulanan untuk rumah. Sedangkan keperluan anak biasanya aku anggarkan sekitar 1 juta. Jadi ini udah termasuk pampers, susu, terus kebutuhan seperti sabun, sampo, semua punya anak aku anggarkan di sini. Jadi 1 juta tiap bulannya. Kemudian untuk arisan, jadi aku arisan ikut 2 arisan. Pertama arisan 500.000 dan arisan 200.000 di perumahan. Jadi tiap bulannya aku harus menyisihkan untuk arisan sekitar 700.000. Lanjut ke skincare. Jadi kebetulan aku juga jarang menggunakannya sekarang karena kondisi juga jarang kita keluar. Jadi aku hanya anggarkan skincare 50.000 karena seperti skincare ini barang yang tidak cepat habis juga.
Sedangkan untuk iuran aku anggarkan cuma sekitar 50.000 karena aku biasanya tiap bulannya mengeluarkan yang memang nominal yang pasti itu sekitar 15.000 itu untuk uang sampah. Jadi sekarang aku lanjut ke pendidikan anak. Jadi kebetulan anak masih umur 1 dan 3 tahun, jadi aku mau bikin tabungan pendidikan anak dari usia dini. Aku mau nyisihkan anggaran untuk anak tiap bulannya 100.000. Dan aku juga mempersiapkan dana darurat. Dana darurat ini aku gunakan seperti pengeluaran yang memang tidak terduga, yang tidak ada dalam planning atau rencana aku. Jadi untuk dana darurat aku siapkan 100.000 tiap bulannya. Dan untuk sinking fund aku rencana mau pergi ke pulang kampung, jadi aku menyisihkan 100.000 tiap bulannya untuk ongkos pulang ya. Oke, sekarang aku mulai totalkan semua anggaran pengeluaran aku, terus dikurang dengan pemasukan aku, totalnya sekitar 3.850.000. Jadi untuk kelebihan tiap bulannya aku gunakan, sebagian aku masukin ke tabungan, sebagian lagi aku letak di dompet juga. Itu seperti itu bisa aku gunakan untuk sesuatu yang aku pengen beli, seperti belanja online atau beli makanan-makanan di luar. Jadi pemasukan dan pengeluaran aku selisih sekitar 150.000. Jadi walaupun kita berniat hidup hemat, tapi tetap ada juga merasakan yang namanya belanja, terus belanja mau makan di luar. Aku juga menyisihkan untuk itu, seperti sisa uang dari budget planner aku. Sekarang aku mau masukin uang ke dompet anggaran bulanannya. Jadi ini sesuai dengan yang sudah aku planningkan. Jadi aku masukin ke dompet ini. Jadi kalau misalnya aku butuh, aku tinggal ngambil aja dari dompet ini. Jadi aku mau coba konsisten berapa yang kita butuhkan tiap bulannya yang sudah kita planningkan harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jadi menurut aku buat bunda-bunda, kalau misalnya mau keuangan kita memang teratur tiap bulannya, kalau bisa memang harus dicatat anggaran tiap bulannya. Jadi kita bisa tahu kemana uang kita keluar, berapa uang masuk kita, dan berapa sisa uang belanja tiap bulannya. Jadi kita juga bisa menentukan selisihnya tiap bulan, berapa pengeluaran kita tiap bulan ini, tiap bulan berikutnya. Jadi kita tahu harus hemat di bagian mana, harus mengurangi pengeluaran yang besar di bagian mana. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan komentar juga di bawah bagaimana cara teman-teman buat budget planning untuk bulan-bulan kedepannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.